tentang be the best you. Jadilah dirimu yang terbaik. Katakan kanan kirimu, be the best you. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya percaya setiap kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Dia rindu untuk setiap kita terus bertumbuh, disempurnakan menjadi sama seperti Dia. Yang mau katakan amin. Saya ingin kita lihat ayat ini dalam terjemahan Amplified Bible. Dikatakan, you therefore must be perfect, growing into complete maturity of godliness in mind and character, having reached the proper height of virtue and integrity as your heavenly Father is perfect. Bahasa Indonesianya yuk, lebih gampang. Kita lihat, karena itu kamu harus menjadi sempurna, bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dalam pemikiran dan karakter, hingga mencapai tingkat kebajikan dan integritas yang sejati, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Satu lagi terjemahan yang baik dari The Message Bible. Kita lihat langsung bahasa Indonesianya, kita baca yuk. Singkatnya, yang aku katakan adalah bertumbuhlah. Kamu adalah warga kerajaan Allah. Maka hiduplah seperti itu. Hiduplah sesuai dengan jati dirimu yang diciptakan oleh Allah. Hiduplah dengan murah hati dan penuh kasih kepada sesama. Sebagaimana Allah berlaku demikian terhadap kamu. Saya percaya Tuhan mau kita terus bertumbuh. Katakan amin. Bertumbuh menjadi versi terbaik yang Tuhan mau buat setiap kita. Never stay the same. Jangan puas untuk terus begini. Kita harus mau terus bertumbuh dan jadi lebih baik. Percayalah bahwa ada benih potensi terbaik yang Tuhan tanam dalam hidup setiap kita. Yang Tuhan mau kita menghidupinya. Tuhan mau kita terus bertumbuh dalam iman. Dikatakan dalam kedewasaan rohani, baik secara pemikiran maupun karakter. Makanya yang ikut Tuhan udah puluhan tahun, jangan masih duniawi. Jangan masih kanak-kanak. Yang sudah dewasa rohani, udah jadi Kristen puluhan tahun. Jangan masih suka gosip. Jangan masih suka dosa. Jangan masih suka hidup dalam kesia-siaan. Menjadi dewasa secara rohani, baik dalam pemikiran dan karakter. Dan dikatakan kita bertumbuh dalam kasih. Dalam kemurahan hati. Let's be the best that we can be. Jadilah versi terbaik dari diri kita masing-masing. Amen. Tuhan mau membentuk kita menjadi semakin indah, semakin disempurnakan seperti yang Dia mau. Nah, kita mau belajar sama-sama gimana sih cara Tuhan tuh membentuk kita. Pembentukan Tuhan macam-macam, tapi yang pasti untuk bikin kita makin indah. Katakan amin. Tuhan membentuk kita yang pertama lewat gesekan dengan sesama. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pertemanan tidak selalu menyenangkan. Hubungan-hubungan yang kita miliki di hidup kita. Ada gesekan-gesekan, ada konflik dalam hubungan yang tidak mungkin terelakkan. Tapi kalau kita tuh dewasa, kalau kita itu bisa bersikap dengan benar, meresponi dengan benar, gesekan dengan sesama itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa membuat kita belajar merespon dengan benar. Saya pernah cerita di khotbah yang lain, sebagai orang yang introvert, teman saya tuh tidak banyak. Ada yang ngatain gini, lu kalau kayak begini terus, lu gak banyak temen lu Hen. Memang gue lebih sukanya begitu. Saya suka small circle. Saya bisa say hi to everyone, tapi only few people can know me well. Saya nggak izinin semua orang ngerti hidup saya secara dekat. Hanya orang-orang tertentu yang saya nyaman, mereka bisa dekat banget sama saya. Kalau nggak nyaman pasti nggak dekat. Nah, saya ingin kasih contoh bagaimana saya bertumbuh sebagai orang introvert. Orang introvert itu, kalau dalam hubungan pertemanan, dia selek atau konflik, biasanya cenderung menjauh, bangun tembok, menutup diri, ya kan?
Satu kali dalam pertemanan saya punya teman baik di Australia. Saya tuh gak pernah tahu bahwa saya tuh seperti itu. Sampai dia kasih tahu saya. Dia bilang, Hen, lu sadar gak sih dulu kita tuh deket banget. Tapi satu kali kita konflik. Terus kamu tuh menjauh dari aku, dia bilang. Kamu langsung bangun tembok dan kamu menjauh, dia bilang. Saya kayak langsung, hah? Oh gue gitu ya? Gue kirain lu yang menjauh dari gue, gitu. Ini gak sadar. Tapi kemudian kami jadi tetap berteman baik sampai hari ini dia jadi sahabat saya. Satu kali lagi dalam hubungan ada temen yang pengen punya hubungan yang baik sama saya. Tapi sekali lagi kita konflik. Karena konflik tidak terelakkan, betul? Namanya sifat orang beda-beda, benar gak? Kita suka disalah mengerti, kita ngomong apa dia tersinggung, biasalah ya kan. Kita kasih masukan dia gak bisa terima, galak banget. Nah, tapi ketika konflik itu, seperti biasa, saya langsung menjauh. Langsung rasanya tuh gue gak mau ketemu dia lagi. Males. Gak mau ngomong lagi. Maunya menjauh, bangun tembok. Tapi ketika saya belajar ngerti, Henny, kamu nih hamba Tuhan. Kamu ngerti arti kata kasih. Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Musuh itu not necessary orang yang jahat sama kita, tapi orang yang kita anggap musuh. Orang yang kita gak suka, bisa paham? Saya ingin bertumbuh. Saya ingin hidup dalam kebenaran firman. Sakit banget kalau sama-sama teman-teman yang menajamkan. Namanya besi menajamkan besi. Sakit gak kira-kira? Sakit. Saya tahu keberadaan dia di hidup saya adalah untuk mengasah saya. Supaya saya bertumbuh. Akhirnya saya kalahkan perasaan saya sendiri. Ini yang saya suka bilang sama para perempuan kaum Hawa. Live beyond your feeling. Hiduplah melampaui perasaanmu. Jangan hidup dipimpin perasaan. Kamu ndak akan bertumbuh. Bayangin kalau kita hidup dipimpin perasaan. Gak senang sama mantu, kita benci. Kita menjauh. Gak senang sama mertua, sebaliknya ya, biar adil. Kita tutup pintu. Kita gak mau kunjungin mertua, anak-anak kita gak bawa. Suami juga gak mau lihat muka mertua perempuan. Yang menantu perempuan juga gak mau lihat mertua perempuan. Kok keduanya mertua perempuan? Enggak deh ya. Nah, tapi kalau kita ngerti firman Tuhan, kita harus bertumbuh. Mengasihi musuh. Orang-orang yang nyakitin kita, not necessarily harus kita buang dari hidup kita. Tapi mungkin Tuhan izinkan kita harus menang di situ. Katakan saya harus menang. Saya harus bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam kasih. Yesus bilang kalau kamu baik sama orang yang baik sama kamu, apa jasa kamu? Jadi Anda harus mau bertumbuh. Live beyond your feeling. Kalau enggak, seluruh dunia jadi musuh Anda. Jangan buang mertuamu, menangkan hatinya. Amen. Yay. Sebagai menantu yang pernah memenangkan hati mertuanya, saya berkata, saya menang. Amen. Jangan benci. Saya selalu ingetin saya, itu orang tua suami saya. Saya gak mungkin suruh Jojo benci orang tuanya. Hanya karena saya merasa gak suka, gak bisa gitu. Sebaliknya mertua saya gak bisa buang saya hanya karena dia gak suka saya. Mungkin bisa aja dia perintah anaknya, ceraiin tuh si Henny. Tapi beruntung saya punya suami yang cinta sama saya. Cinta setengah mati dan hidup. Ya apa enggak? Kalau mau selamat bilang iya aja. Enggak deh. Tapi benar terjadi loh. Berapa banyak mertua-mertua yang suruh anaknya ceraiin pasangannya. Jangan angkat tangan. Bertobatlah. Saya sama Jojo sudah lewatin semua itu. Dan kami menang. Dia sayang orang tua saya sayang orang tua dia. Malah saya lebih sayang orang tua dia daripada dia. Saya lebih ingat mereka. Coba tanya mama mertua saya.
Gesekan dengan sesama membuat kita lebih baik, membuat kita bertumbuh. Membuat kita jadi lebih mawas diri. Waktu saya negur teman saya dan dia enggak bisa terima. Wow, dia marah tuh kayak bom Nagasaki Hiroshima. Wah, boom. Tapi dari situ saya jadi belajar. Henny, lain kali kalau ngomong hati-hati. Enggak semua orang bisa dikasih tahu. Kita enggak bisa bangun sebuah ekspektasi, kita yang nentuin orang harus bereaksi seperti apa, enggak bisa. Kita enggak bisa kecewa dan bilang gini, harusnya kamu bereaksi rendah hati dong. Harusnya kamu terima masukan aku dong. Jangan pernah maksa opini kamu buat orang lain. Biarkan orang lain bertumbuh dan merespon dengan cara mereka, sampai mereka belajar sendiri. Banyak hal di hati saya yang sebenarnya saya pengen tegur orang A ini, B ini karena saya tahu hal-hal yang tidak baik yang mereka lakukan. Mereka cari kepentingan, mereka cari keuntungan di atas pelayanan. Tapi saya diam. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya ngomong ini dia pasti sakit hati dan biar Roh Kudus yang bekerja dalam hidup dia. Banyak orang yang bikin salah sama kami, tidak semua kami panggil dan kasih tahu gini, kamu jelek-jelekin pemimpin ya di luar ya, ngomong apa kamu? Enggak, kita biarin aja meskipun kita tahu. Dan saya mengandalkan Tuhan untuk bekerja dalam hati nurani mereka, amen. Kita nggak bisa set ekspektasi kita untuk orang lain ngikutin yang kita mau. Tapi kita harus bertumbuh, katakan amin. Bertumbuh, ngampuni orang yang tadinya sulit ngampuni. Bertumbuh yuk, mengampuni. Mari belajar untuk merespon dengan benar. Ketika kita ada gesekan sama sesama. Mungkin itu untuk kita. Supaya kita introspeksi diri. Supaya kita belajar sekali lagi rendah hati. Supaya kita belajar dari kesalahan, bukan saling cari kesalahan. Yuk belajar dari kesalahan, bukannya saling menyalahkan. Amsal 28 ayat 23, kita baca yuk. 321, siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Tentu kita lebih senang berteman sama orang yang baik sama kita, yang suka muji kita, yang cari muka sama kita. Benar apa enggak? Bos-bos biasanya lebih baik sama karyawan yang suka cari muka, suka ngejilat. Bener gak? Dibandingin orang-orang yang gak sepaham, gak selalu sepaham sama kita. Orang-orang yang mungkin kurang menghargai kita. Kurang sependapat sama kita. Kita gak seneng nih sama mereka. Tapi pernah gak kita berpikir, bagus juga ada orang-orang kayak gitu, jadi kita jadi lebih baik. Ada angle-angle yang kita gak kepikiran, tapi berkat dia kita jadi lebih baik. Kita tuh butuh loh orang-orang di hidup kita yang berani memberitahukan kelemahan kita, kesalahan kita. Dan bahkan ini menantang kita, challenge kita to be better. Challenge kita untuk jadi orang yang lebih baik. Orang-orang yang kasih tahu kita kelemahan kita, gak selalu mereka benci kita. Apa sih untungnya, benar gak? Contoh, kalau saya mengasihi Anda, saya khotbah marah-marah katakan. Itu demi kebaikan Anda, supaya Anda tidak binasa. Tidak hidup dalam dosa. Emang dikira enak jadi pendeta yang dibilang suka marah-marah? Gelar itu gak menyenangkan, you know. Pernah saya ketemu sama anak kecil, papa mamanya tuh suka dengerin khotbah saya di YouTube. Begitu ketemu dia bilang gini, anti marah-marah. Gue sampai ketawa. No, aku bilang anti baik hati, not marah-marah. Dia bilang no, anti marah-marah. Saya kasih tahu kita tuh lebih senang dipuji, bener gak? Keren banget lu hari ini. Coba ada temen yang bilang gini, kok lu makin gemuk sih? Kok lu makin subur sih? Sewot banget tau gak dia digituin. Pengalaman. Udah gak pernah ketemu, sekalinya ketemu main fisik. Paham kan? Makin subur loh. Saya marah banget digituin. Tersinggung saya. Ya kan kita bilang langsung, gak ngasih makan gua lu, ikut ngomong lu. Gitu kan? Padahal bukankah kita perlu cermin untuk melihat apakah kita lebih baik? Masalahnya mata kita suka menipu kita.
Kita lihat cermin kayaknya langsing gitu. Ternyata langsung aslinya. Come on. Ada nggak orang-orang di hidupmu yang berani kasih tahu kamu apa yang Anda perlu dengar, bukan hanya apa yang Anda mau dengar. Anda perlu orang-orang di hidup Anda yang berani bicara apa yang Anda perlu dengar, bukan apa yang Anda mau dengar. Biasanya teman-teman yang kayak gini nih kita bilang, negatif loh. Gak membangun loh. Maybe ada orang yang gak membangun dan ngomongannya selalu negatif. Tapi ada omongan orang yang kita perlu dengar. Saya sangat menghargai ketika ada leader ICI yang kasih tahu saya, Bu Heni, ada kejadian kayak gini. Jujur, di dalam pemikiran kami, masa sih Pak Jojo sama Bu Heni seperti itu? Dia sampaikan ke saya. Saya angkat jempol 4. Memang cuma punya 4. Kenapa? Dia berani ngomong di depan saya. Nggak cari muka. Daripada yang ngomongin di belakang udah gitu ember. Amen. Amsal 27 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ada orang-orang yang kayaknya baik-baikin kita, cium-cium, jilat-jilat kita, tapi hatinya gak tulus. Orang yang benar-benar sayang sama kita berani kasih tahu, lu salah. Lu gak boleh ngomong gitu sama istri lu gak boleh ngomong gitu sama suami lu. Lu harus sopan, jangan kurang ajar, berani. Ya dong? Saya gak pernah pandang bulu, mau miskin mau kaya, kalau saya tegur, saya tegur. Kalau Anda ngerti dikasihi harusnya jangan marah. Amen. Saya kasih tahu waktu kita negur orang, untungnya apa buat kita? Kita semua maunya dicintai, gak ada yang mau dibenci, betul? Tapi kalau orang sampai berani kasih tahu Anda kelemahan Anda harus percaya dia mengasihi Anda. Coba ditanya untungnya apa gue kasih tahu lu. Saya jujur dalam pernikahan menghindari konflik. Males berantem, males banget. Tapi karena saya pengen suami saya tetap rendah hati, tetap jadi pemimpin yang baik, saya harus selalu ingatkan. Kita gak perlu bertengkar, kita kasih tahu baik-baik. Waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Jangan permalukan pasanganmu di depan orang banyak. Jangan banding-bandingin pasanganmu sama orang lain. Karena kamu nikah sama dia, bukan sama dia. Bisa paham maksud saya? Yuk, tegur mereka demi kebaikan dan kita juga harus rendah hati, terima masukan. Kalau kita mau sempurna, bertumbuh dewasa dalam rohani, dalam pemikiran, karakter, dan kasih. Yang kedua, Tuhan membentuk kita lewat didikan dari mentor, pemimpin, orang tua. Nah, kecenderungan orang lebih seneng itu dipimpin sama bos, pemimpin yang royal, dermawan, murah hati, suka bagi-bagi duit, suka ajak seneng-seneng. Pertanyaan saya, apakah pemimpin atau mentor Anda itu mendidik Anda untuk sesuatu hal yang baik? Apakah kebaikannya tulus? Karena banyak bos-bos yang menyesatkan bawahannya. Mereka diajak senang-senang dengan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Kenapa mereka bawa anak buahnya? Supaya jangan kasih tahu istrinya. Supaya kalau sampai dia lapor istrimu, kamu laporin istrinya gitu. Jadi supaya semua tutup mulut, semua ditraktir. Kecenderungan laki-laki yang nakal itu drugs, doll, apa lagi? Doll, ngerti gak doll? Perempuan, udah pasti. Gambling, drugs. Saya kasih tahu, jangan senang. Satu kali saya ngelayanin satu komunitas. Anak buahnya tuh Kristen semua, pelayan Tuhan dari berbagai gereja.
Tapi bosnya seneng banget bawa mereka pergi ke nightclub, booking hotel, makan-makan, main perempuan, ngedrug, mabuk, drunk, drugs, and dolls. Mereka seneng. Siapa sih laki-laki yang gak seneng? Udah gratis, asik lagi. Semua main perempuan, semua ngedrug, semua mabuk, dan semua tutup mulut. Supaya istrinya gak tahu. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang menginspirasi lewat keteladanan hidup. Pemimpin yang mensupport, mendukung, membangun, dan sekali lagi men-challenge kita untuk jadi pribadi yang lebih baik dan menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita tuh butuh pemimpin yang berani tegur kita kalau kita salah. Bukan cuma pemimpin yang mau baik-baikin kita supaya kita setia, no. Kita butuh pemimpin yang berani tegur kita, kasih tahu kita. Pemimpin yang menarik kapasitas kita. Supaya kita mengeluarkan potensi kita yang terbaik. Mungkin punya bos kayak gini gak enak, bener gak? Udah suka ngemarahin, negur keras. Udah gitu narik kapasitas artinya apa? Dia selalu gak puas sama hasil kerja kita. Dia bilang ini gak cukup bagus. It's not good enough, do it again. Target kamu dinaikin terus. Anda semakin ter-challenge untuk berpikir lebih keras, bikin karya yang lebih bagus. Saat itu Anda sakit, tapi Tuhan pakai dia untuk memperbesar kapasitas dan mengeluarkan potensi terbaik dari dirimu. Kita butuh pemimpin yang bikin kita tuh gak malas berpikir. Orang yang senang berpikir, senang bekerja, itu gak akan cepet Alzheimer. Makanya jangan malas, jangan nonton sinetron terus, nangis terus, nanti matamu rusak loh. Udah tahu belum ibu-ibu yang nonton sinetron sampai gak tidur sampai pagi akhirnya retinanya lepas. Jangan, sayangi dirimu. Diajarin sama Bu Heni, hidup harus melampaui perasaan. Ini jadi melankolik abis gara-gara nonton film sedih terus. Ngapain? Jangan nonton yang gak membangun. Kalau hiburan sekali-sekali bolehlah. Sampai Anda terikat lalu gayamu mulai kayak artis Korea, ada yang salah. Anda lihat suamimu dengan tatapan, kenapa lu gak seganteng si Jung Yun Yun itu? Iya kan? Aku gak tahu nama artis Korea soalnya gak nonton juga. Orang kalau ke Korea saya lihat tuh fotonya sampai depan rumah orang, depan pagar orang, depan gang orang. Saya bilang ini apa sih? Itu yang di film itu. Ya ampun, kalau gua mah ke Korea kuliner, shopping, spend time sama anak-anak, enjoy alam. Ini malah foto karena dari video gitu. Hebat sih mereka. Saya kasih tahu diri juga loh udah tua-tua. Jangan tiktokan kayak anak. Apa sih? Kok ngisin-ngisin awake dhewe? Saya ada satu jemaat ibu-ibu selalu pakai tongsis. Dia rekam video dan paksa saya. Ayo Bu Heni ikutin saya. Enggak mau aku. Aku bilang, aduh Bu, maaf ya Bu, saya gak pernah tiktokan, please don't. Idon sama Marlon bawa tur ke Israel, mereka tiktokan. Apa enggak, gue gak ikut. Mempermalukan diri sendiri. Yuk, cari pemimpin tuh yang narik kapasitasmu, bikin kamu berpikir lebih kreatif. Bikin kamu gak males mikir. Pemimpin yang gak pernah mengarahkan. Kamu kerja tuh tiap hari gini. Gue mau ngapain hari ini? Bingung saya gitu. Kita untuk terus bertumbuh. Penting banget dipimpin sama orang yang konsisten. Mengarahkan kita. Supaya kita terus jadi versi kita yang terbaik. Seperti yang Tuhan mau. Anda harus belajar dari Yesus. Yesus itu sebagai pemimpin. Enggak cuma mengajar. Enggak cuma bikin mujizat. Yesus itu kerap kali menegur murid-muridnya dengan sangat keras. Saya cuma baca beberapa contoh, waktu enggak cukup. Matius 16. Waktu Yesus kasih tahu murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dia tanggung, Petrus sok heroik narik Yesus dan bilang gini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali tak akan menimpa engkau. Kelihatannya bagus gak?
Keren gak murid kayak begini? Bela guru gak? Lihat apa yang Yesus katakan. Baca yuk ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Keras gak Yesus kalau negur? Ada di sini leaders ICI yang pernah saya panggil iblis? Ada? Kuntilanak? Belum. Bayangin, saya belum segitu aja udah dibilang galak. Ibu pendeta marah-marah. Anda bilang Yesus itu lemah lembut dan penuh kasih. Ibu Heni juga gak boleh marah-marah. Nih, saya belum kayak Yesus loh panggil iblis. Amin. Pembelaan. Markus 10. Ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14 kita baca. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Loh, Yesus marah loh waktu anak-anak itu dihalangi datang sama dia. Menandakan Yesus cinta anak-anak. Amen. Nah, yang berikut lagi, Markus 8. Ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, oh itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ayat 17 kita baca yuk. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Kira-kira nadanya gitu, enggak yang mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham? Telah degilkah hatimu? Enggak gitu bos kalau baca. Anda harus ngerti Yesus gemes banget sama murid-muridnya. Bilang gemes gue. Nah kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu Yesus ngomongnya. Gemes gue. Ini kalau saya bahasakan bahasa sehari-hari ya. Yesus ngomong gini, lu buta. Lu gak punya kuping. Lu tuli. Bisa paham? Gemes dia tuh. Saya udah bikin mujizat 2 kali di depan mata kamu. 5 roti masih sisa 12 bakul. 7 roti masih sisa 7 bakul. Kok yang lebih sedikit sisanya lebih banyak ya? Luar biasa ya. Dengerin. Yesus gemes banget sama murid-muridnya. Jadi kalau saya suka gemes sama kalian, maklumilah. Kalau Anda ditegur keras oleh pemimpin, oleh mentor, jangan malah sakit hati. Tapi introspeksi diri supaya kamu lebih baik lagi. Kata firman Tuhan, bodohlah orang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Saya kasih tahu, dikasih tahu, malah sakit hati. Ada. Nyampe ke saya. Ada salah satu staf di bawah, jauh di bawah pemimpin. Sakit hati sama saya. Dia merasa saya khotbahin dia. Aduh, saya kasih tahu sama staf saya. Hidup gue nih sejak jadi gembala dan tidak khotbah kemana-mana. Makin sempit dunia gue. Sekeliling gue cuma lu lagi. Sedangkan saya modalnya kalau khotbah selalu ada ilustrasi, bener gak? Ada contoh dari hidup sehari-hari, bener kan? Nah contohnya dari mana? Bukan dari masalah-masalah yang saya hadapi sehari-hari. Jangan tersinggung kalau jadi contoh. Yang penting saya gak nunjuk nama. Gak nunjuk orang. Nih dia nih. Enggak gitu. Kalau saya sampai nunjuk, apalagi pasang mukanya di LCD. Anda sakit hati ya udah. Tapi kalau cuma buat jadi contoh ya bertobat aja. Bener gak? Paling yang tahu ya dia aja ya kan.
Nah itu gue tuh, nah itu gue. Bangga harusnya. Dikotbahin lo sama Bu Heni, keren gue. Tapi akhirnya di antara staf Tangan Pengharapan dan IJ jadi sebuah joke. Hati-hati ntar jadi bahan khotbah gitu. Haleluya. Ayo rendah hati terima didikan. Katakan kalian rendah hati terima didikan. Yang terakhir, Tuhan membentuk kita untuk jadi lebih indah itu melalui apa? Proses kehidupan. Pergumulan, penderitaan. Tuhan mau kita bertumbuh. Jadi versi kita yang terbaik. Tapi kita harus bereaksi dengan benar. Yakobus 1 ayat 2 kita baca yuk. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan ngizinin pergumulan, penderitaan, pencobaan terjadi dalam hidup kita supaya kita jadi sempurna. Sebenarnya kunci dalam mengatasi dan menghadapi badai kehidupan, pergumulan dan proses kehidupan adalah ini. Semakin cepat Anda memahami maksud Tuhan dalam sebuah proses dan punya keinginan untuk mau berubah, mau rendah hati, dan belajar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, proses itu akan cepat selesai. Saya ulangin. Waktu Anda ngadapin proses kehidupan, badai kehidupan, masalah di kehidupan. Nomor satu yang Anda harus cari itu, Tuhan, saya sedang diajar apa? Ngerti yo. Karena Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, kata firman Tuhan. Jadi coba cari tahu. Apa yang kamu harus lakukan? Proses ini tujuannya apa? Cepat belajar, rendah hati, mau berubah dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita sombong, Tuhan akan kirim orang-orang untuk menekan kita, merendahkan kita supaya kita belajar rendah hati. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, kata Yesus. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi jangan heran, kenapa sih gue dikirim orang-orang yang kayak gini, yang membuat saya merasa gak berharga, membuat saya merasa diinjak-injak misalnya gitu. Mungkin Tuhan lagi ngajarin kamu untuk rendah hati. Jadi kalau proses itu mau cepat kelar, apa yang Anda harus lakukan? Rendah hatilah supaya Anda ditinggikan. Kalau kita itu mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, apa yang akan terjadi? Kita akan ngalamin proses di mana semua jalan ditutup sama Tuhan. Udah muter otak tapi bisnis tetap gak jalan. Udah invest sana sini tetap gak jalan. Nah, belajar apa? Mengandalkan Tuhan. Jangan berjalan menurut pikiranmu sendiri. Firman Tuhan berkata, Yeremia 17 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Cepet andalin Tuhan. Tuhan minta hikmat. Aku ngandalin Tuhan. Udah gak ngandalin uang. Udah gak ngandalin orang Tuhan. Udah Tuhan aja yang tolong. Aku percaya mujizatmu gak pernah terlambat. Amin. Kalau Anda orang yang cinta uang. Kalkulatormu selalu jalan. Yang Anda jadiin mata uang di hidupmu itu duit. Kekayaan. Terus pelit lagi. Saya kasih tahu. Masalahnya apa? Tuhan akan kirim orang-orang yang akan memaksa Anda keluar duit. Ada aja masalah yang akhirnya dari kita pelit jadi keluar duit. Kalau Anda suka ngeluh, komplain terus. Tuhan akan kirim banyak orang susah ngelilingin Anda. Orang stres dikirim Tuhan ke dalam hidupmu. Ngapain? Supaya kamu berkaca. Lu gak yang paling susah ya. Masih banyak orang lain yang lebih menderita dari kita. Contoh dulu saya suka ngeluh punya suami galak. Ngeluh punya suami dominan, abis, otoriter. Saya suka ngeluh dulu, suami saya cool kayak kulkas, gak perhatian. Apa yang terjadi? Saya dikirimin orang-orang yang konseling itu
suaminya nggak kerja, suaminya nggak tanggung jawab, suaminya lembek, suaminya suka main perempuan, suka judi, mabuk. Hah? Dalam hatiku, Tuhan terima kasih, Jojo baik sekali. Haleluya. Tuhan tahu aku gak akan kuat menghadapi semua cobaan yang mereka alami ini. Kalau Jojo cuma begitu doang gak apa-apa lah. Sampai saya belajar, Jojo berubah jadi mesra. Haleluya. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Saya akhiri. Meresponlah dengan benar di tengah proses, di tengah penderitaan. Supaya Anda berbuah manis dan menjadi versi yang terbaik yang Tuhan mau dalam hidup Anda. Amen. Proses Tuhan yang pertama, gesekan lewat sesama. Yang kedua, didikan dari pemimpin atau mentor. Yang ketiga, lewat proses kehidupan. Meresponlah dengan benar, bertumbuhlah, jadilah sempurna di dalam nama Yesus. Amen.